Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan lanjutan tentang isi pokok kandungan Al-Quran bagian kedua, yaitu ayat-ayat tentang ibadah. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja yang dibicarakan Al-Quran tentang ibadah. Sebelum saya memulai, apa kabar semuanya? Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasan kali ini. A'udzubillah, tsumma bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasannya. Seperti biasa, yang pertama kita bahas adalah tentang definisi, baru kita membahas tentang ayat. Ada 3 ayat di sini yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Ibadah, ibadatun, itu berasal dari kata abada ya'budu. Dalam artian menyembah, menghambakan diri, merendahkan diri, tunduk, patuh pada sosok yang disembah. Jadi kalau dia menggunakan kata abdun, maka nanti akan ketemu dengan kata Rabbun. Abdun sebagai hamba saya, Rabbun sebagai tuannya. Jadi Rabbis samawati wal ard. Kita menghambakan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Secara istilah, ibadah lebih banyak diartikan sebagai hubungan kepada Allah. Akan tetapi saya akan memberikan definisi yang lain, yaitu ibadah adalah ketika seorang manusia sampai kepada pemahaman bahwasanya dia adalah hamba dari tuannya. Kalau dalam teologi umat Islam, maka seorang muslim adalah hamba dari Allah, yang tunduk dan patuh atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa implikasinya kalau kita jadi hamba? Maka kita ini adalah milik Allah. Akan masuk pada nanti kajian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita miliknya Allah, berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan kita hanya boleh melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu melalui wahyunya maupun melalui ajaran nabi-nabinya. Ibadah juga dimaknai dengan melaksanakan segala sesuatu karena Allah, mengingat Allah dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Serta ketika hendak berbuat sesuatu, maka kita harus menyadari sebagai seorang hamba, apa yang akan kita lakukan itu kita harus pertimbangkan dulu. Ini kira-kira disukai Allah atau tidak. Kalau Allah suka, maka kita lakukan. Tapi kalau Allah tidak suka, maka kita tidak lakukan. Ini konsep keimanan yang sebenarnya. Ini menjadi hamba ya, budak memang seperti itu. Nah, tentang kata budak itu banyak sekali dibahas ya. Ini budak itu dia tidak memiliki kekuasaan.
Budak itu hanya mengikuti apa yang ditunjuk, diperintahkan oleh tuannya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita hanya boleh melakukan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak membolehkan, tidak memerintahkan, maka kita tidak boleh melakukannya. Bagaimana kalau kita memaksakan diri melakukan apa yang tidak diperintah Allah? Apa yang dilarang Allah kita lakukan? Maka kita akan menerima hukuman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konsep ibadah adalah ketika kita menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang harus melaksanakan sesuatu dengan niat kepada Allah. Ya. Makanya ada istilah dalam setiap ibadah dilafazkan niatnya, nawaitu lillahi ta'ala. Ya, sungguhnya aku berniat karena Allah. Nah, dengan melaksanakan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan segala kebahagiaan, keberkahan hidup, kenikmatan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan melandaskan segala perbuatan kepada Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Dan kita mendapatkan jaminan kehidupan dari Allah berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bukankah itu yang selama ini kita doakan setiap hari? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami memohon segala kebaikan di dunia. Berikanlah kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kebaikan dalam hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka. Caranya adalah dengan menghambakan diri kepada Allah melalui ibadah. Ibadah ini tidak hanya ritual keagamaan. Ya, konsepnya sangat luas, mencakup segala jenis perbuatan, perkataan, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya harus diniatkan karena Allah. Nah, barulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita meminta, berdoa setiap hari, meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tapi kita masih melakukan maksiat, ya, itu aneh. Jadi satu sisi kita menginginkan kebaikan, tapi kita melakukan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Ya, ini sangat aneh sekali dan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas ayat pertama. Ini ayat yang paling sering dibaca oleh umat Islam. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Jadi kalau kita membahas surah Al-Fatihah, ya surah Al-Fatihah itu isinya puji-pujian, permohonan, dan penyadaran diri. Kita bahas ayat 5-nya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi sebagai hambanya Allah, kita tujuan utama kita, konsep pikiran kita itu semuanya tertuju kepada Allah, tidak tertuju kepada makhluknya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali ya, kita temukan orang yang tujuan hidupnya harta, tahta, pasangan, sampai muncul berbagai macam istilah-istilah. Ya. Tanpa harta bisa apa? Kalau udah ada jabatan bisa melakukan segalanya. Tanpa dirimu wahai cintaku, aku tak bisa hidup. Nah, ini sudah bukan lagi menyadarkan diri sebagai hamba Allah, bukan hamba Allah lagi, hamba harta dia.
Dan ini salah satu bentuk kesesatan, ya, baik dalam pola pikir maupun dalam kehidupan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita pahami adalah kita menyadarkan diri bahwasanya kita adalah hamba Allah. Nah, kalau kita hamba Allah, kita harus menyembah kepada Allah saja. Ya. Mengutamakan Allah di atas segalanya. Memang tidak mudah, tapi kita bisa lakukan secara bertahap. Karena kalau mau diikuti dunia ini, itu tidak akan ada habisnya. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kenapa? Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Dan juga ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya manusia, orang-orang yang beriman, wa idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, mendapatkan hal yang tidak diinginkan, maka akan mengatakan qalu inna lillah, kami ini adalah milik Allah, kami ini adalah hambanya Allah. Jadi ya terima aja apa yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu tidak akan pernah memberikan kehancuran kepada hambanya. Justru Allah ingin mengingatkan kita melalui musibah, bala, bahwasanya kita kurang mengingat Allah. Kita kurang menyembah Allah. Kita tidak menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah. Nah, bagi orang-orang yang diberikan hidayah, maka dia akan langsung bertaubat. Dan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mampu mengambil iktibar, pesan-pesan yang didapatkan dalam setiap peristiwa, ya susah jadinya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua ya, menjelaskan bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka ini dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillah wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Orang-orang yang menjadi hamba Allah selalu melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang utama adalah sholat fardu. Maka sudah kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu. Mulai dari subuh sampai isya. Nah, ini untuk membuktikan bahwasanya dia memang benar-benar hamba Allah. Dalam sholat pun kita banyak meminta ya. Meminta kepada Allah ini adalah suatu hal yang positif. Menandakan bahwasanya kita bersandar kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada makhluknya. Ya. Memang apa bedanya? Kalau bergantung pada makhluk, ya, itu selalu di akhir. Itu biasanya ya ada kecewaan di sana ketika harapan itu tidak datang. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Bukan dengan sesuai yang kita inginkan. Begitulah cara Allah dalam mengabulkan doa hambanya. Berikutnya wa'atuz zakah. Ya, bagi orang yang kelebihan harta, hendaklah mereka menolong sesamanya melalui zakat. Ya. Jadi sholat itu hubungan kepada Allah, zakat itu hubungan kepada sesama manusia. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan niat kepada Allah, maka Allah akan menerima segala perbuatan tersebut. Innallaha bima ta'maluna basir. Karena Allah Maha melihat apa saja yang kita lakukan. Nah, satu hal yang harus kita sadari bahwasanya
sebagai seorang hamba Allah, ya, semua perbuatan kita, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, itu ada catatannya. Walaupun dalam konsep hukum Islam, ya, perbuatan yang akan mengandung akibat itu dimulai ketika kita menjadi mukallaf. Jadi bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, kita ini memang harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu wajib hukum. Ma huwal ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka taruh. Seorang itu melakukan ihsan ketika dia beribadah dengan keyakinan, perasaan, dan pikiran bahwasanya Allah itu mengawasi apa yang dia lakukan. Fa illam takun tarah fa innahu yarab. Ketika kita tidak melihat Allah secara langsung, maka kita meyakini bahwasanya Allah mengawasi kita. Nah, apa bedanya dengan merasa diawasi atau tidak? Orang yang segala perbuatannya itu selalu diawasi, maka dia akan berjalan sesuai dengan aturan. Tapi kalau perbuatannya itu tidak diawasi, maka terkadang dia tidak sesuai aturan. Di situ perbedaannya. Bagi orang-orang beriman, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia takut kalau perbuatan yang dilakukan itu tidak disukai oleh Allah. Karena kalau Allah sudah murka, tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Segala yang diamalkan itu tidak bermanfaat baginya. Yang ada hanyalah dia mendapatkan azab karena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini adalah konsep dasar penciptaan manusia. Ini wajib, harus diketahui oleh semua orang. Terutama bagi yang beragama Islam. Bahwasanya Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin itu diciptakan, tidak ada lain dan tidak ada bukan. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Yaitu mengutamakan Allah, meniatkan segala perbuatan karena Allah. Dan selalu mengingat Allah. Baik siang maupun malam, kala suka maupun duka. Setiap dia bernapas, setiap dia bertindak, itu dilandaskan pada keyakinan bahwasanya Allah selalu mengawasi saya. Allah akan memberikan balasan atas apa yang saya perbuat. Kalau saya berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada saya. Kalau saya berbuat maksiat, maka Allah akan memberikan teguran, hukuman kepada saya. Seperti itu. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, salah penyampaian, mohon kritik dan sarannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya juga manusia yang dhaif. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.